melaksanakan acara resap aspirasi bersama salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bapak Haji Muhammad Misbahun. Jadi acaranya insyaallah akan dimulai jam 4 sore. Kita sebagai tuan rumah di sini untuk mendatangkan Pak Misbahun tersebut. Nanti kita ikuti acaranya. Sini. Ya, sini Pak, sini. Nah, sini 2 kali. Nah, sudah, jangan teruskan. Oh ya. Iya, jadi satu. Mau satu. Golkar menang, rakyat senang. Acara apa sekarang, Pak? Ini acara resesnya DPR RI, yaitu reses masa sidang ketiga tahun 2021 sampai masa sidang 2024. Ini Pak Haji Misbahun SE, MK. Sampean dari mana? Saya dari pengurus Partai Golkar Kecamatan Wonoasih. Iya. Terima kasih. Iya. Iya Pak, ini Pak Cucu, Pak Mustaq. Nah, 2 kali. Mungkin dulu sama kalian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Misbahun. Beliau merupakan kader Partai Golkar dan juga pengurus DPP Partai Golkar, dan sekaligus beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Yang kami hormati Ketua DPP Partai Golkar Kota Probolinggo, Bapak Haji Fernanda Zulkarnain, Bapak Sekretaris Partai Golkar Kota Probolinggo, dan segenap jajaran pengurus Partai Golkar dari unsur DPD sampai ke tingkatan PKPL dan Hastakarya, fraksi Partai Golkar yang juga kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini Sabtu 27 Februari 2021 bertempat di gedung DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, kita bisa hadir dalam rangka yang pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah serap aspirasi masyarakat dari Bapak Haji Muhammad Misbahun selaku anggota DPR RI dari Dapil Probolinggo dan Pasuruan. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kehadirat baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya untuk menambah gairah kita di sore hari ini dan kita
untuk menambah semangat kita di Partai Golkar dalam perjuangan ke depan ini, mari kita buktikan yel-yel terlebih dahulu sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mengucapkan Indonesia, Bapak Ibu sekalian mengepalkan tangan juga mengucapkan Golkar. Ya, kalau Golkar Indonesia, setelah itu Golkar yang ketiga itu nanti menang. Gitu ya. Kalau saya berikan Golkar Indonesia, Golkar Indonesia, lalu Golkar menang. Silakan Pak Audi Firmana di depan Pak selaku Dewan Pertimbangan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pikirkan Bapak Ibu sekalian sambil mengepalkan tangan. Indonesia, Golkar, menang. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menambah semangat kita. Indonesia, Golkar. Berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan awal kita dalam perjuangan untuk kedepannya. Terlebih dahulu marilah kita simak secara bersama-sama sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari beliau Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo kepada Bapak Haji Karnanda Zulkarnain. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Misbahun SEMH, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan beserta seluruh anggota Dewan Pertimbangan. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, baik pengurus pleno, perwakilan pengurus PK, dan perwakilan pengurus PR. Jadi yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Misbahun karena beliau telah memenuhi amanah beliau untuk datang ke dapilnya, salah satu dapilnya yaitu Kota Probolinggo, akan menyerap aspirasi Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kami sampaikan Bapak bahwa undangan ini yang terbatas ini kami berhasil mengundang seluruh anggota pleno serta perwakilan dari pengurus kecamatan dan perwakilan dari seluruh pengurus kelurahan. Jadi harapan saya tidak panjang-panjang, selain menyerap aspirasi kader-kader kita dan pengurus kita ini, mohon diberikan motivasi dan semangat bagaimana Golkar Kota Probolinggo ke depan bisa lebih besar, lebih sukses, dan bisa memenangkan seluruh hajat politik di tahun yang akan datang. Jadi mungkin itu dari saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Muhammad Misbahun, dan semoga acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Untuk selanjutnya adalah sambutan sekaligus orasi ilmiah dari beliau Bapak Muhammad Haji Misbahun berkaitan dengan proses di masa persidangan yang ketiga beliau selaku anggota DPR RI. Kepada beliau kami persilakan. Kota Probolinggo yang sekaligus juga pimpinan DPRD Kota Probolinggo, yang saya hormati Sekretaris, kemudian DPD Kota Probolinggo, Ketua Dewan Pertimbangan Audi yang saya hormati, dan seluruh anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kota Probolinggo beserta seluruh pengurus harian dan pengurus pleno DPD Golkar Kota Probolinggo. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di serap aspirasi ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.
Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa keinginannya Golkar ini kan bagaimana dalam kontestasi dan event-event politik yang akan datang kita ini bisa menang. Dan pada kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian bersama-sama memanjatkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menyelamatkan kita kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kader Golkar yang benar-benar sekarang ini tugasnya sangat berat, karena tugasnya Golkar sekarang adalah menjadi pendukung pemerintah yang kuat, pendukung pemerintah yang kuat. Dan dalam situasi pandemi saat ini, kita nggak membayangkan dulu mungkin kita ketemu dalam keadaan pakai masker seperti ini, Pak. Pakai masker dan kemudian berkumpulnya menjaga jarak. Protokol ini kan karena kita pakai protokol COVID-19, di mana setiap orang kalau bertemu berkumpul harus menjaga jarak dan memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan kalau Kota Probolinggo ini vaksinasinya sudah masuk ke tahap kedua. Dan ini bersyukur Pak, karena apa? Vaksinasinya itu juga gratis. Gratis, pemerintah yang menyediakan. Tadi anggota DPR, nah hari ini adalah kedua ya. Tadi saya juga sebelum ke sini ke DPD Golkar Kota Probolinggo, saya ke DPD Golkar Kota Pasuruan. Mereka juga akan vaksinasi hari ini di anggota dewannya. Dan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah yang dimana Ketua Umum kita, yaitu Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, beliau juga sebagai Ketua Komite Penanggulangan COVID-19. Di samping juga beliau juga sebagai Menteri Menko Perekonomian, bagaimana beliau bertanggung jawab terhadap program pemulihan ekonomi nasional. Kalau ada kegiatan-kegiatan terhadap pemulihan pandemi, beliau juga sampai Pak Erlangga mengenai pengumuman PPKM, kapan PPKM dimulai, apakah diperpanjang, kalau ada PPKM mikro, pembatasan kegiatan masyarakat ini, apakah kemudian kapan berakhirnya, beliau selalu mengumumkan di televisi. Dan tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa bagaimana dengan event-event politik yang akan datang supaya dimenangkan oleh Golkar. Saya kebetulan juga panitia. Nanti tanggal 5, 6, 7 bulan Maret ini, mulai minggu depan akan ada Rakernas dan Rapimnas Partai Golkar. Rakernas dan Rapimnas ini nanti akan memutuskan kemungkinan kita mulai mengkampanyekan Pak Erlangga secara pelan-pelan sebagai calon presiden, Pak. Pelan-pelan dulu. Karena beliau menyampaikan ke saya secara langsung, dan kebetulan hari Rabu yang lalu ada rapat pleno di DPP Partai Golkar mengenai rencana Rakernas Rapimnas. Beliau menyampaikan karena pelan-pelan menjadi itu, tetapi menunggu sampai penanganan COVID ini selesai, kita akan short campaign istilahnya, kampanye yang terbatas. Jadi nanti tugas Bapak Ibu sekalian sebagai kader Partai Golkar itu adalah mengkampanyekan Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian, itu sebagai calon presiden untuk tahun 2024. Elektabilitas dan popularitas beliau harus kita sebarkan ke masyarakat. Pengenalan wajah, pengenalan nama, dan pengenalan jabatan harus dilakukan oleh siapa? Harus oleh kader partai, bukan oleh siapa-siapa, Pak. Karena apa? Pak Erlangga ini adalah Ketua Umum Partai Golkar. Dalam sejarah Golkar setelah reformasi, Pak, Golkar belum pernah mencalonkan ketua umumnya sebagai calon presiden.
mulai pemilihan umum langsung tahun 2004, Golkar mengadakan konvensi. Yang maju adalah Pak Wiranto yang menang. Yang menang Pak Wiranto. Kemudian Pak Wiranto putaran pertama kalah. Putaran kedua Golkar mendukung Pak SBY tahun 2004. Tahun 2009 Golkar mendukung Pak SBY kembali. Tahun 2014 Golkar mendukung Pak Prabowo dan kalah. Tahun 2019 mendukung Pak Jokowi. Belum pernah ada ketua umum partai Golkar. Kalau Bapak Ibu sekalian bandingkan partai pecahan Golkar yang pernah mencalonkan ketua umumnya sebagai calon presiden yaitu Gerindra, pelorannya seperti apa? Padahal itu cuma pecahnya Golkar. Pecahnya Golkar. Makanya sejak awal saya pada serang aspirasi yang kebetulan di tengah-tengah kader Golkar sendiri. Saya ingin sejak awal menyampaikan kepada seluruh kader partai Golkar yang ada di Kota Probolinggo bahwa kita harus menyiapkan diri kita masing-masing untuk apa? Untuk menjadi orang, menjadi kader partai yang mensosialisasikan ketua umumnya, menaikkan elektabilitas, menaikkan popularitas ketua umum kita sebagai calon presiden 2024. Karena apa Pak? 2022 sudah tidak ada event politik lagi, 2023 juga tidak ada event politik, langsung semuanya melompat ke tahun 2024. Probolinggo yang harusnya ada pilkada 2023 tidak ada, geser semua ke 2024. Semuanya geser. Pemilunya nanti akan ada pemilu serentak di bulan Maret 2024 itu pemilu legislatif, kemudian ada pemilu presiden. Bulan November 2024 nanti akan ada pilkadanya. Akan ada pilkada. Di tahun 2022 nanti itu Pak Ketua sudah mulai verifikasi partai. Verifikasinya itu berjenjang, berarti mulai dari kabupaten kota dan berikutnya berlanjut ke provinsi, terus berlanjut ke nasional. Verifikasi berjenjang ini kan dilakukan oleh KPUD. Nah, dalam materi Rakernas dan Rapimnas nanti sudah disepakati dan diputuskan akan ada yang namanya audit partai. Audit partai itu adalah mengenai audit kelengkapan semua struktur partai, baik itu vertikal maupun horizontal, yaitu organisasi yang mendirikan dan didirikan, kemudian pengurus kecamatan dan pengurus kelurahan untuk tingkat kota, pengurus kecamatan dan pengurus desa di tingkat kabupaten. Itu nanti akan dicek kecamatannya apakah lengkap, pengurusnya, apakah pengurus kelurahannya juga lengkap. Karena apa? Inilah yang instrumen organisasi, instrumen partai politik yang akan digunakan untuk melakukan sosialisasi ketua umum. Saya sampaikan pada saat rapat itu, bagaimana coba kalau misalnya setiap kader dibekali misalnya 10 saja stiker, fotonya Bapak Ketua Umum ditempelkan di rumahnya masing-masing, Pak. Rumahnya familinya, rumahnya keluarganya, rumahnya saudaranya, rumahnya tetangganya yang dekat. Orang akan tahu, oh itu gambarnya Ketua Umum Partai Golkar. Belum ada kalimat apa-apa Pak, cuma tulisannya Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Orang kan pasti kenal tuh. Berikutnya kalau sudah kita mulai soft launching, mulai menuju ke hard launching, kita tulisin beliau capresnya Partai Golkar. Tentunya melalui mekanisme partai berikutnya, melalui Rapimnas, sehingga Pak tata
kelola partainya dan kemudian mekanisme internal di partai juga dirumuskan. Karena apa? Di dalam Munas 2019 yang lalu bulan Desember juga sudah diputuskan melalui organ pengambilan keputusan tertinggi di partai, yaitu Munas, bahwa Golkar akan mengajukan ketua umum sebagai calon presiden. Nah, ini kan tahapannya sudah mulai dijalankan. Karena ini adalah mekanisme organisasi, mekanisme partai, maka tugas utamanya kita di pundak kita masing-masing sebagai kader yang loyal, yang setia kepada keputusan partai, maka tugasnya adalah mensosialisasikan ketua umum. Nanti ujungnya kita sebagai partai akan berkoalisi dengan siapa, itu keputusan nanti Pak, keputusan nanti. Tapi yang utama adalah tugas kita mengangkat popularitas, mengangkat elektabilitas, supaya ketua umum kita baik di lingkungan kader dan di lingkungan masyarakat itu dikenal luas, dikenal popularitasnya, dan posisi beliau sebagai ketua umum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah ini Pak, sebagai awal saya akan menyampaikan itu. Ini untuk apa Pak? Bayangkan Pak, ini cerita saja Pak. Dari Derawan itu kan percayaannya dulu. Di pemilu 2019 yang lalu suaranya sudah mengalahkan Golkar karena punya calon presiden. Tapi kursi memang kita menang. Tapi dari jumlah perolehan suara kita berselisih sekitar 700.000. Selisih sekitar 700.000. 12 juta berapa sama 12 juta berapa. Tapi kalau kursi Golkar 85, mereka 78. Selisih 7. Selisih 7 ini kan sudah hampir kejar. Hanya karena faktor apa? Partai ini mempunyai calon presiden. Nah, saya yakin dalam hitung-hitungan politik, dalam teori politik manapun, biasanya partai politik yang mengajukan ketua umumnya untuk menjadi calon presiden pasti mempunyai efek langsung terhadap caleg-calegnya, efek langsung terhadap perolehan partainya yang di dalam teori politik disebut sebagai kotel efek ekor jas. Jadi kalau yang pakai jas ini ganteng Pak, maka ekornya ini juga mempunyai pengaruh kepada pengikutnya, dianggap ganteng semua. Itu dianggap ganteng semua. Lah, ini tugas siapa? Tugasnya siapa? Ya tugasnya seluruh komponen dan eksponen kader partai Golkar. Pak Erlangga ini Pak, kalau dilihat dari sejarah bibit bobot dekatnya insya Allah memenuhi semua prasyarat. Tinggal bagaimana kita menyatukan hati, menyatukan sikap, tegak lurus sama perintahnya ini. Karena apa Pak? Konsistensi kita sebagai partai pendukungnya Pak Jokowi, kita konsisten belain. Situasinya ekonomi saat ini berat, situasi kondisi kesehatan masyarakat juga berat, situasi sosial juga berat. Tetapi ini kan bukan sebuah kejadian yang kita bicarakan. Seluruh dunia mengalami karena pandemi. Bukan situasi yang dibuat, bukan situasi dan kondisi yang diciptakan atau direncanakan sekalipun. Tapi kan pemerintah mengantisipasi semuanya. Banyak isu, isu soal bagaimana kesinambungan pembiayaan, menyediakan vaksin, menyediakan transfer daerah. Ini Pak Ketua ini pasti tahu, di AU, di AK-nya pasti dipotong, ya kan? Di daerah pasti Pak dipotong. Dipakai apa? Refocusing mengatasi pandemi. Dipakai untuk beli vaksin, dipakai untuk kemudian program-program pemerintah penanggulangan pandemi semua.
COVID-19. Tadi saya tanya Pak Ketua, katanya Probolinggo Kota makin menurun. Padaman ya, nggak apa-apa kita teriak. Nah, ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Probolinggo ini bersyukur Pak, menurun terus. Saya tadi dari kota Pasuruan mulai PPKM untuk mikro di beberapa kelurahan ada pembatasan. Nah, pembatasan ini kan menimbulkan konsekuensi. Pembatasan kegiatan masyarakat di malam hari dikurangi, jam malam berlaku, aktivitas tidak boleh lebih dari jam 8 dan sebagainya. Dan sekarang dijaga Pak, melibatkan keterlibatan TNI dan Polri. Dan kalau Probolinggo makin lama makin berjalan bagus Pak. Artinya apa? Penanganannya juga berjalan. Nah, harapan saya ke depan kepada seluruh kader Partai Golkar yang ada di Kota Probolinggo, saya menyampaikan pesan dan informasi yang awal kepada seluruh kader untuk apa? Ketika keputusan-keputusan politik penting di tingkat DPP itu keluar, bisa terinformasikan, transmisi informasinya sudah menyampai kepada kader-kader di dapil saya. Karena ketua umum sekarang ini sangat menekankan kepada turunnya seluruh anggota DPR di dapilnya masing-masing. Dapilnya apa? Dan diminta untuk benar-benar mengurus kader Partai Golkar. Diminta. Kalau turun, diminta juga menerapkan protokol COVID dan sebagainya. Karena apa Pak? Kita juga harus siap-siap. Kalau misalnya COVID ini cepat berlalu, kita bersyukur Pak. Tapi kalau memanjang, bagaimana dengan pemilunya Pak? Apakah dengan protokol COVID juga? Ini yang kita harus hati-hati Pak. Karena apa? Partai politik ini kan kurang kursi, itu kan kekuatan politiknya berkurang. Nah, bersyukur Partai Golkar di Kota Probolinggo ini kan kekuatan politiknya dihitung. Ini kan tinggal masalah takdir aja Pak. Karena apa? Kota Pasuruan kita sudah punya wakil. Punya wakil dan nomor 2. Saya yakin dengan kekuatan, kemampuan dan kredibilitas Pak Ketua dalam memimpin Golkar di Kota Probolinggo ini, saya yakin apa yang menjadi keinginan memperkuat positioning politik Partai Golkar di Kota Probolinggo ini akan tercapai. Saya yakin. Beliau pasti tahu cara memainkan jurus-jurus politiknya, strategi politiknya ke depan untuk kemenangan Partai Golkar. Tinggal dikonsolidasikan dengan baik semua elemen dan komponen Partai Golkar sehingga apa? Bersinergi untuk kemenangan Partai Golkar. Alhamdulillah di Dapil 2 Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo ini nanti di 2024 semuanya akan pilkada yang diawali dengan pileg duluan. Jadi kita butuh konsolidasi, butuh energi yang sangat besar. Apalagi sampai ketua umum kita nyampe. Sampai ketua umum kita itu belum terjadi dan sejak awal harus kita kondisikan itu. Karena kan momentumnya ini nanti sebentar lagi kita kan nggak sadar sekarang sudah 2021 ternyata apa? Sudah di tengah-tengah kontestasi antara jarak 2019 ke 2024 sudah di tengah-tengah. Karena apa? Tahun depan sudah verifikasi ini kan semua dan yang saya ingatkan nanti akan ada undang-undang anggota yang berbasis kepada teknologi informasi yang aksesnya semua orang bisa mengisi dari handphone kita masing-masing, baik Android maupun iOS. Nanti akan dimulai. Nah, kartu anggota Golkar sekali ini nanti akan
juga akan disosialisasikan pada saat Rakernas dan Rapimnas. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti transformasi teknologi juga akan berjalan di dalam partai kita. Juga nanti disiapkan teknologi informasi mengenai barisan saksi nasional, badan saksi nasional. Bagaimana nanti menghitung suara PPS dan sebagainya berbasis teknologi dan sebagainya. Nah, ini semuanya sedang dibicarakan di DPP. Dan alhamdulillah nanti kalau bapak-bapak dan ibu pengurus ke DPP Partai Golkar di sini, gedungnya sudah baru. Gedung yang dibangun awalnya oleh Pak Ketua Umum kita Bapak Setia Novanto dilanjutkan dan diselesaikan dengan sangat bagus oleh Bapak Ketua Umum Erlangga Hartarto. Dan ini adalah kabar gembira, menjadi ikon baru bagi partai kita, rapat-rapat semuanya diselenggarakan di sana. Bahkan nanti akan ada gedung yang dipakai jam penginapan kalau semua perjalanan pakaian yang semuanya akan jadi kita mentransformasi proses organisasi kita dengan cara bagus. Dan yang utama yang ingin saya sampaikan juga Pak Bambang di depan seluruh kader kota Probolinggo ini, kita saya lihat
Balik. Dan yang kedua, kami meminta dukungan karena Bapak Ibu sekalian sudah menyepakati bahwa nanti pilkada insya Allah kita juga akan planning ke depannya komitmen bersama akan mengusung Bapak Adi Fernand dan juga lain untuk menghormati bahwa apapun yang akan kita lakukan mustika dan lain sebagainya konsultasi yang kita lakukan juga kami mohon dukungan dan arahan maksudnya dari Bapak Haji Muhammad Misbahun ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, dua pertanyaan mungkin ya kita batasi karena ini berkaitan dengan waktu juga. Ada pertanyaan? Oh, satu, dua, cukup ya? Baik, silakan berdiri Ibu. Agak depan, maju. Silakan Bu. Ya. Agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Ketua Bidang Perempuan Pak Misbahun. Sebetulnya ini tidak terlalu formal, ya. Kami ingin berkenalan dengan Pak Misbahun. Karena tadi belum disampaikan Bapak itu dari komisi berapa. Kemudian apakah ada program-program dari komisi Bapak yang bisa dibawa ke Kota Probolinggo? Kemudian apakah Bapak punya medsos? Tadi karena kita kan era digital, ya. Jadi mungkin dari medsos itu kita bisa melihat capaian dari komisi Bapak. Karena saya pribadi kalau saya kan bagian perempuan, ya. Jadi saya ngikutin Bu Hetiva. Jadi Bu Hetiva itu kan sangat informatif sekali. Nah ini mungkin kami bisa melihat medsos Bapak yang diambil kami. Itu saja mungkin. Turun Pak. Terima kasih. Yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Datang kami dari perwakilan PL Mangunharjo, Pak. Ketua PL Mangunharjo, Kelurahan Mangunharjo. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Misbahun. Sebenarnya kami juga ingin tahu, mungkin kalau tidak salah Bapak Misbahun ini di Komisi 11 di bidang keuangan. Pertama-tama mungkin yang saya usulkan dari terkait dengan elektabilitas Bapak Erlangga Hartarto agar di kader partai ini juga semakin kuat dalam mengingat Pak Hartarto ini supaya segera mungkin diperbarui KTA Bapak Misbahun. Selain nanti tadi terdengar ada kartu digital, saya kira KTA ini juga sangat efektif sekali untuk mengingat bahwa inilah partai kita, inilah ketua Partai Golkar di kader. Saya kira itu sangat efektif juga. Selain kita menempel stiker dan juga bagi kader selalu mengingat bahwa ini calon presiden dari partai. Saya kira itu. Kemudian terkait dengan komisi yang Bapak Misbahun tangani, saya tidak intinya Pak. Saya ini dari mantan karyawan PT Kertarejas. Dari pertemuan Bapak sebelum mencalonkan lagi waktu di gedung Bank Mandiri, saya sampaikan karena Kertarejas karyawannya masih belum dapat haknya. Walaupun Kertarejas sudah selesai di pilot. Saya kira sangat tepat sekali karena Bapak Misbahun
ada di Komisi Keuangan, karena ada salah satu kendala yang itu sangat diharapkan oleh karyawan Adjas, yaitu sertifikat. Jadi sertifikat di pabrik sekarang itu sampai sekarang masih dipegang oleh Menteri Keuangan. Jadi belum diberikan kepada pihak pengadilan, yaitu selaku pengelola diwakilkan oleh kurator, itu belum diberikan. Karena harapan satu-satunya yang bisa menyelesaikan aset dijual itu tanah, Bapak Bagus. Itu yang terbesar. Sebelum tanah itu bisa terjual, saya kira berat untuk karyawan Adjas yang sekarang sudah banyak yang meninggal, saya kira. Belum menikmati hasil dari usahanya, sudah meninggal. Perlu diketahui juga Pak Bagus, sekarang sudah proses penjualan aset-aset dari pabrik Adjas dan sudah terkumpul mungkin yang sudah terjual sekitar 22 miliar kalau saya tidak keliru. Nah, harapan kami mungkin dengan dorongan dari DPR, terutama di keuangan, untuk segera mungkin gimana caranya dorongan dari Bapak Bisbakun sebagai wakil kita di pusat, mendorong gimana caranya uang yang sudah terkumpul didorong untuk dibagikan atau bagaimana. Sebenarnya ada agenda dari teman-teman Adjas mau ke Jakarta karena masa pandemi, jadi kita masih terhalang. Dan semakin di sini ada Bapak Bisbakun yang dekat dengan kami, yaitu di Partai Golkar. Kami sangat berharap agar teman-teman di Probolinggo ini, terutama banyak yang di kota, di kabupaten itu sudah sangat berharap bisa sekecil apapun diterima hasil dari penjualan aset tersebut. Saya kira itu dua poin yang saya harapkan dari perwakilan dari Partai Golkar di pusat, yaitu Bapak Haji Muhammad Misbakun, sangat diharapkan sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terserap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya bengi malam. Udah malam. Dari belakang ya, dari belakang kita akan untuk menuju ke Ibu Darin belakang ya. Dari belakang saja satu persatu sehingga juga kita bisa mengatur jarak yang ada sehingga tetap kesehatan kita tetap terjamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu Bapak Ibu sekalian. Kursi belakang ya, kursi belakang ya. Mau sudah mabuk mau dibilang. Jadi kalau nanyanya soal pilpres saya belum tahu. Ya ini dengan karena ini kan konsumsi internal. Ya, kesehatan ekonomi bangkit. Ya. Golkar DPD Perjuangan. Terus mana nih? Terus saya pakai flash. Iya boleh. Gini aja. Nah, dengan serang aspirasi kali ini apa maksud dan tujuannya, Pak? Kita menyampaikan bahwa saat ini situasi pandemi sudah setahun. Setahun ini pemerintah sudah melakukan upaya-upaya yang serius bagaimana menangani pandemi itu sendiri dengan menerapkan 3M, 5M, kemudian vaksinasi, bantuan sosial, bantuan UMKM dan sebagainya. Dan ini merupakan hasil karya dari Ketua Umum Partai Golkar sebagai Ketua PCPN dan sebagai Ketua pelaksananya dan sebagai Menko Perekonomian. Dan ini perlu disosialisasikan oleh kader Partai Golkar mengenai peran aktif Ketua Umum Partai Golkar ini. Untuk apa? Untuk diketahui. Dan kemudian bahwa kita secara serius dan sungguh-sungguh berusaha menangani dan mengatasi COVID-19 ini dengan vaksinasi yang sekarang sedang berjalan. Dan saya bersyukur ternyata Probolinggo ini vaksinasinya sudah masuk ke tahap kedua. Dan anggota dewannya juga sudah mulai divaksin di tahap ke-1. Dan ini kan menjadi bukti keseriusan pemerintah kita, baik itu di pusat, provinsi maupun di daerah mengenai vaksinasi. Dan kita berharap dengan adanya vaksinasi ini akan terbentuk herd immunity di komunitas masyarakat dan kemudian masyarakat kembali pada kehidupan normalnya. Nah, sekarang diketahui Indonesia masuk zona resesi. Sejauh ini capaian dari internal Golkar ini untuk menangkal hal resesi itu seperti apa? Kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita sedang sulit. Tetapi pemerintah melakukan upaya yang seoptimal mungkin untuk memperbaikinya. Kita makin lama makin pelan. Kita walaupun minus, tapi minusnya kan tidak tebal. Kita berharap nanti di awal tahun 2021 ini kita sudah mulai menaik lagi, dan di 2021 ini kita bisa tumbuh secara positif. Dan ini menjadi tekad semua komponen bangsa, termasuk menteri-menteri di bidang ekonomi yang di bawah koordinasi Bapak Ketua Umum, bertekad bagaimana Indonesia bisa keluar dari zona resesi ini. Harapan untuk DPD Golkar Kota Probolinggo? Saya berharap dengan Pak Ketua Pak Haji Fernanda bahwa Partai Golkar makin solid, terkonsolidasi semua struktur pengurus baik dari kota, kecamatan, dan kelurahan sehingga menjadi alat dan unit organisasi yang siap digunakan untuk kemenangan dan kebesaran Partai Golkar, baik di event-event politik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi serta tingkat nasional. Karena tantangan Partai Golkar ke depan adalah transformasi, digitalisasi, dan bagaimana mengkonsolidasikan organisasi untuk siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Oke, terima kasih. Dengan surat aspirasi yang ditaruh di Kota Probolinggo,
apa yang akan diperoleh dari internal dan dampak yang akan dilakukan oleh DPD Kota Probolinggo? Ya, jadi intinya yang awal adalah ini sebuah bentuk komitmen dari anggota DPR RI fraksi Partai Golkar di dapil kami, yaitu Pak Haji Muhammad Misbahun, bahwa beliau turun ke dapilnya menyerap aspirasi. Tentunya ini sangat membantu kami karena ada permasalahan-permasalahan di bawah yang bisa diperjuangkan oleh Pak Misbahun. Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang masyarakat khususnya Kota Probolinggo ingin diperjuangkan hak-haknya. Tingkat kehadiran hari ini apakah solid dari sistem dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai pengurus internal DPD Kota? Betul. Kebetulan ini acara internal kami, seluruh pengurus pleno hadir, perwakilan dari Ormas, organisasi saya dari Hasta Karya hadir, perwakilan dari pengurus kecamatan masing-masing hadir, dan perwakilan dari pengurus kelurahan masing-masing 29 kelurahan juga hadir. Langkah DPD Golkar dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Gimana? Langkah DPD Golkar untuk 1 tahun peringatan masa pandemi ini, apa upaya untuk menangkan masa-masa sulit seperti ekonomi sekarang? Ya, tentunya tadi dari struktur pusat sudah dijelaskan oleh Pak Misbahun langkah-langkah Partai Golkar. Di daerah kami pun memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait dengan imbas dari pandemi tersebut. Karena bagaimanapun juga di Kota Probolinggo juga terimbas. Kita memiliki APBD yang kita perjuangkan untuk kembali kepada masyarakat. Golkar.